Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Apriansyah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan eh, terkait materi ataupun progres saya di aplikasi Appsit. Eh, Langsung aja masuk ke dalam aplikasi Appsitnya. Jadi pada pertemuan kemarin saya sudah mengerjakan di bagian kas, kemudian saya akan melanjutkan di bagian kategori. Ini di bagian kategori, ini uh, ada row number, ID kategori, kategori, relate products, dan di bagian uh, ini yang perlu kita checklist ini di bagian ID kategori, case-nya, kemudian bagian labelnya, ini bagian kategori, pada bagian labelnya, kemudian di bagian formula, ini rumus yang kita cantumkan, yaitu seperti ini ya. Kemudian kita save saja. Kalau misalnya udah kita save, uh, kemudian di bagian initial value, ini ada rumus di bagian ID kategorinya dengan rumusnya yaitu seperti ini, right concatenates 00 row number ya, seperti ini. Kemudian kita save saja. Kemudian ada juga di bagian description tidak ada rumus yang kita masukkan. Kemudian masuk di bagian list penjualan. Ini di bagian penjual, uh, di bagian row number, ini number, kemudian kode list penjualan, teks, tanggal teks, bulan teks, kemudian tahun teks, kode penjualan teks, kode produk teks, nama produk teks, harga teks, harga beli teks, profit price, quantity number, subtotal price, discount RP price, subtotal number. Kemudian yang perlu kita checklist di kode list penjualan di bagian K-nya kita checklist, labeling juga kita checklist. Kemudian tidak ada rumus yang kita masukkan. Kemudian yang perlu kita checklist seperti ini ya, di bagian show editable ini yang perlu kita checklist dari kode list penjualan sampai dengan diskon. Kemudian bagian require ini yang perlu kita checklist hanya kode list penjualan. Kemudian di lainnya tidak ada rumus ya. Kemudian masuk di bagian login. Ini di bagian login, ini bagian kode login kita number, kemudian user text, pass text, kode number, level text, combine text. Jadi bagian combine ini tadi kita menambahkannya lewat add virtual column. Jadi kita tambahkan. Kemudian untuk formulanya ini rumusnya user and pass. Kemudian kita save aja. Terus yang kita checklist ini bagian kode login, key, dan bagian labelnya kita checklist juga. Terus di bagian show editable require ini yang perlu kita checklist. Oke, kemudian di lainnya tidak ada uh, rumusnya ya. Kemudian langsung masuk di bagian menu. Di bagian menu ini uh, ada beberapa menu, maksudnya ada beberapa kategori. Yang pertama ini ada no ini kita tipenya number, menu teks, submenu teks, keterangan menu long text, image thumbnail, kode 1 number, kode 2 number, kode 3 number, owner yes atau no, admin yes atau no, user yes atau no. Kemudian di bagian no-nya yang perlu kita checklist adalah bagian key dan label, kita checklist. Kemudian bagian show dan editable require ini beberapa yang perlu kita checklist. Kemudian di bagian image ini bagian thumbnailnya atau bagian label kita checklist. Kemudian tidak ada rumus yang kita cantumkan. Kemudian bagian pembelian ini ada kode, tipenya teks, kode pembelian teks, tanggal date, bulan number, bulan teks, tahun teks, kode supplier ref, nama supplier teks, kode produk ref, nama produk long teks, quantity, number, keterangan teks. Jadi keterangan ini tadi kita tambahkan lewat menu add virtual column. Kemudian bagian key-nya ini hanya kode yang kita checklist. Kemudian di bagian label hanya kode pembelian yang kita checklist. Kemudian dengan rumusnya yaitu cat and ticket
petik n kode, kemudian kita save saja. Kemudian bagian nama supplier ini ada rumusnya di bagian formula, yaitu kode supplier, nama supplier seperti ini ya. Kemudian di bagian nama produk rumusnya seperti ini. Kemudian di bagian cat ini rumusnya PMB. Kemudian yang perlu kita checklist di bagian show editable require seperti ini. Kemudian di bagian initial value ini yang perlu kita berikan rumus. Ini di bagian kode, rumus yang kita cantumkan seperti ini. Kemudian di bagian tanggal, rumusnya today. Kemudian di bagian bulan, month, tanggal. Kemudian di bagian bulan, rumusnya seperti itu rumusnya. Ini rumusnya per bulan, jadi Januari sampai dengan Desember, rumusnya seperti ini. Kemudian di bagian tahun, rumusnya seperti ini, year atau tanggal. Kemudian di bagian yang lainnya, bagian deskripsi, ini tidak ada rumus ataupun formula yang kita masukkan. Kemudian masuk di bagian penjualan. Ini di bagian penjualan ada row number, kode teks, kode penjualan, tipenya teks, tanggal date, bulan number, bulan teks, tahun teks, kode customer ref, nama customer teks, total item number, total number, tipenya bayar, tipenya teks, kembali tipenya yes atau no, PG1, tipenya show, cetak, tipenya teks, ID toko ref, cat teks, stroke file, alamat long text, nama usaha teks, telepon teks. Kemudian di bagian key dan label ini yang perlu kita checklist hanya kode. Kemudian di bagian kode penjualan, formulanya atau rumusnya seperti ini. Kemudian di bagian nama customer, ini ada seperti ini ya rumusnya. Kemudian di bagian total item, rumusnya seperti ini. Select list penjualan, kuantitas, kode penjualan, this row, atau kode. Kemudian di bagian total atau bagian total, rumus seperti ini. Sums, ya, kurang seperti ini, hampir sama kayak rumus ini, ini. Kemudian di bagian kembali, rumusnya seperti ini. Bayar sama dengan total. Kemudian di bagian cat, bagian cash, stroke alamat nama usaha telepon. Ini tadi kita cantumkan kita tambahkan lewat add virtual akun. Kemudian dengan rumusnya cat, ini rumusnya INV. Kemudian bagian stroke, ini rumusnya seperti ini. Kemudian bagian alamat, rumusnya ID toko, telepon, nama usaha, ID toko dan nama usaha. Telepon, ID token telepon. Kemudian untuk show editable require yang perlu kita checklist seperti ini. Kemudian ada bagian initial value. Ini ada rumusnya juga di bagian kode, rumusnya seperti ini. Kemudian di bagian tanggal, ini rumusnya seperti ini. Untuk initial value-nya today. Kemudian di bagian bulan, month. Kemudian di bagian bulan. Ini rumusnya seperti tadi ya, rumusnya seperti tadi, sama aja. Jadi Januari sampai dengan Desember, kemudian di bagian tahun, year. Oke. Kemudian tidak ada rumus lagi, atau tidak ada formula lagi. Kemudian yang perlu checklist, kemudian masuk di bagian produk. Untuk produk ini sendiri, ini untuk bagian kode produk, teks, edit kategori ref, kategori teks, nama produk teks, harga beli number, harga jual number, stok awal number, jumlah masuk number, jumlah keluar number, stok akhir number. Ya ini tadi kita tambahkan menggunakan menu add virtual akun. Dan ini ada formula daripada kategori. Jadi di kategori, kemudian di bagian relate pembelian, rumusnya seperti ini. Ref raw pembelian kode produk, kemudian di bagian relate list penjualan seperti ini rumusnya atau formula seperti itu. Kemudian relate pembelian formula seperti ini. Oke. Jadi di bagian show editable require ini yang perlu kita checklist. Kemudian tidak ada formula atau rumus yang kita masukkan lagi, ini yang perlu kita checklist. Kemudian di bagian profile, untuk profile seperti ini.
ID toko teks, nama usaha teks, kategori teks, alamat tong teks, telepon teks, logo thumbnail, relate penjualan list. Ini di bagian ID toko, ini yang perlu kita cek di bagian key, kemudian bagian label yang kita checklist di bagian nama usaha, kemudian logo kita checklist di label, di relate penjualan ini untuk rumusnya seperti ini. Oke, ini bagian show di table record yang perlu kita checklist, kemudian bagian report. Untuk bagian report ini row number, report text, kemudian dari date sampai date, total price. Key dan label ini perlu kita cek sebagai report saja. Kemudian di bagian solo label regular yang perlu kita cek seperti ini. Kemudian yang perlu kita cantumkan rumus atau formula di bagian initial value ini hanya dari dan sampai dengan rumusnya today. Kemudian bagian supplier ini untuk bagian supplier atau bagian terakhir ini kode supplier text, nama supplier text, alamat long text, font, big text, kode nama text, reality pembelian list, kemudian yang perlu kita checklist di bagian kode supplier, kita checklist di bagian key, kemudian bagian label kode nama, untuk rumusnya seperti ini, untuk bagian pembelian rumusnya seperti ini juga. Kemudian di bagian show editable dan require yang perlu kita cek seperti ini. Kemudian ada di bagian initial value untuk rumusnya kode supplier di bagian initial value rumusnya seperti ini. Oke. Ini merupakan pembuatan tabel di bagian customer, kas, kategori, list penjualan, login, menu, pembelian, penjualan produk, profil, dan report. Kemudian setelah pembuatan tabel ini selesai, kita masuk di bagian sini. Kita membuat yang namanya produk yang tadi ada di bagian spreadsheet. Ini ada kategori produk, supplier, pembelian. Ini kita cantumkan di F-sheet-nya. Ini sudah ada ya, ini bagian produk. Bagian produk ini view name kita tuliskan produk, kemudian for this data produk, view tipenya table, positionnya middle, kemudian di bagian group and grade non, kolom ordernya ya kita sesuaikan dengan yang ada di spreadsheet. Untuk bagian produk kita sesuaikan dengan yang ada di spreadsheet. Maaf, sebenarnya yang perlu kita tuliskan bagian kategori dulu, tapi tidak apa-apa, kita melangkah ke di produk dulu ya. Jadi ini disesuaikan dengan yang ada di spreadsheet. Kemudian column width ini kita narrow saja, narrow. Kemudian untuk icon atau untuk logonya kita bisa sesuaikan sesuai apa yang kita inginkan dan sesuai apa yang sesuai dengan usaha kita lah intinya. Oke, di sini untuk produk saya memilih tas ya, sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Jadi untuk kategori yang ada di sini semua nanti akan masuk di sini. Misalnya kita plus ya, kita plus kode produk misal kita 001, kemudian ID kategorinya kemudian ID kategorinya kita contoh swallow lah ya, swallow, kemudian kategori 1 nama produknya contoh sandal jepit. Kemudian harga belinya contoh 4.500 harga belinya, kemudian harga jualannya 7.000, kemudian stok awalnya 100, jumlah masuknya ini 90, kemudian jumlah keluarnya jumlah keluarnya 50, stok akhirnya jadi 10, 50 berarti tinggal 40 ya, tinggal 40. Kita save. Jadi data yang kita save ini nanti akan otomatis kesimpan di bagian spreadsheet ya. Ini kode produk kategori. Jadi langsung kesimpan di bagian sini ya. Langsung masuk di spreadsheet. Oke. Contoh lagi kita masuk di bagian kategori ya. Yang tadinya kita melangkah seharusnya kita buat di kategori dulu, tapi malah langsung ke produk, tapi tidak apa-apa. Langsung kita coba di kategori ya. Kategori ini hampir sama kayak produk juga. View name-nya kategori, for data kategori, kemudian view tipenya table, positionnya middle, kemudian grup agregat, non, kolom order, ID kategori dan kategori kita sesuaikan sama yang ada di spreadsheet. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian arrow juga
Kemudian bagi display sesuaikan saja dengan logo yang diinginkan teman-teman. Dan untuk kategori coba kita tambah ya sesuai ya sesuai yang tadi gitu. Contoh ID kategori kedua sepatu. Oke, kemudian kita save. Data yang kita save di sini otomatis akan ke simpan di bagian spreadsheet-nya, ya kan? ID kategori dan ID kategorinya 02, kategorinya sepatu. Kemudian kita masuk ke supplier ya. Untuk supplier juga ini kita sesuaikan dengan data yang ada di spreadsheet. Ini ada kode supplier, nama supplier, alamat, phone dan PIK. Kemudian kita buat atau kita cantumkan di kolom order ya, seperti ini. Ini ada apa tadi ya? Di bagian kolom order ada kode supplier, nama supplier. Oke, kode supplier, kemudian add-nya nama supplier. Terus ada alamat phone pitch, alamat phone pitch. Oke, add lagi alamat phone add pitch. Nah, kemudian jika sudah kita narrow, kemudian displaynya sesuaikan saja dengan logo yang dengan teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan logo ini ya. Oke. Dan otomatis ketika kita save ya, kita save, nanti akan kesimpan juga di sini. Kita tunggu lagi loading. Oke, bisa kita tambah. Nah, otomatis data yang kita cantumkan di sini akan masuk di sini. Oke. Oke, mungkin demikian penjelasan ataupun progres yang saya lakukan hari ini. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.